Beda nasib saksi kasus Subang, Yosef, Yoris diserang petisi dana yayasan. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Nasib yang berbeda kini dialami oleh saksi-saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yakni Yosef Hidayah, Yoris Raja Amanullah. Setelah Yosef dan Yoris yang sudah mulai mengaktifkan kembali Yayasan Bina Prestasi Nasional dan kini tengah diserang isu tak sedap, yaitu mengenai keuangan yayasan. Bahkan petisi itu muncul yang meminta supaya pihak yang terkait untuk mengusut dugaan pencucian uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Petisi yang berjudul "Usut Kasus Pencucian Uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional Subang, Jawa Barat" yang diajukan lewat ceng orang tersebut sampai Selasa tanggal 1 bulan 2 2022 telah ditandatangani 1.477 orang dari target 1.500. Pada dasarnya petisi tersebut meminta supaya kasus Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu itu supaya diusut tuntas. Di tempat lain, petisi tersebut berisi permintaan untuk mengusut kasus pencucian uang yang ada di yayasan yang dikelola oleh 2 korban dan sejumlah saksi yang adalah keluarga korban. Munculnya petisi tersebut juga jadi permintaan dari publik yang ditujukan langsung untuk Pak Jokowi. Munculnya petisi tersebut juga jadi permintaan dari publik yang ditujukan langsung untuk Pak Presiden Jokowi, Kapolri RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kajati Jawa Barat. Namun, sampai petisi tersebut dibuat, penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Subang serta Polda Jabar masih belum juga menemukan titik terang, bahkan belum ada tersangkanya. Bertahun-tahun kedua almarhumah, putra almarhumah Tuti dan suaminya Yosef berkecimpung dalam satu yayasan yang telah mereka dirikan. Nama yayasan tersebut ialah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Yang jadi keprihatinan kami yakni Yoris dan keluarganya ternyata merupakan pendiri sekaligus merangkap pembina serta pengurus yayasan. Bahkan mereka memperoleh imbalan yang sangat besar dari pemasukan yayasan. Sedangkan undang-undang yang ada telah melarang pendiri, pembina, pengawas, serta pengurus suatu yayasan menerima imbalan dari yayasan yang mereka dirikan. Yoris selaku pengurus ketua umum yayasan bahkan di berbagai media massa nasional dengan tegas mengaku bahwa dia menerima gaji Rp 12 juta per bulan. Sedangkan Amalia Mustika Ratu atau korban yang adalah adik kandung Yoris menerima gaji Rp 10 juta per bulan dengan posisi sebagai sekretaris yayasan. Sedangkan korban Tuti Suhartini yang merupakan ibu kandung Yoris menerima gaji Rp 10 juta per bulan sebagai imbalan menjadi bendahara. Pengakuan gaji ini bisa saja jauh lebih kecil dibanding aslinya. Ketika para orang tua mati-matian untuk menyiapkan uang biaya sekolah anak mereka, justru keluarga Yosef malah menghambur-hamburkan uang bantuan guna memenuhi kehidupan mewah mereka. Banyak anak yang mengalami putus sekolah lantaran tak bisa bayar SPP. Di samping 4 orang ini, ternyata juga ada 3 pendiri yayasan dari pihak luar yang mempunyai posisi pendiri sekaligus sebagai pengawas. 2 dari 3 orang eksternal tersebut diketahui merupakan birokrat yang mempunyai jabatan strategis di Pemda Subang. Berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, perbuatan yang mengalihkan kekayaan yayasan yang sudah dilakukan oleh orang yayasan sekaligus menjadi pendiri yayasan merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Lantaran perbuatan Yoris Yosef serta keluarganya yang telah memperkaya diri dengan cara yang melawan hukum ini sudah dilakukan bertahun-tahun, bahkan belum ditindak oleh aparat hukum. Oleh sebab itu, ada yang berinisiatif mengajukan petisi. Harapannya, dengan terbongkarnya kasus kejahatan yang ada di yayasan tersebut akan jadi petunjuk guna terbongkarnya juga
kasus perampasan nyawa almarhumah Tuti dan Amalia. Bahkan tujuan dari petisi tersebut ialah agar jangan sampai pernyataan Yoris di berbagai media justru akan menjadi pembenaran bagi orang lain guna melakukan perbuatan yang sama yang akan merugikan masyarakat maupun negara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.